Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Ganggo Raharjo, pertama-tama harus mengucapkan terima kasih atas penghargaan istimewa ini untuk dicalonkan sebagai Rektor Universitas Telkom periode tahun 2025-2030. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak, kepada seluruh rekan dosen sejawat karyawan, Rektor Universitas Telkom dan jajarannya, Ketua YPT dan jajarannya, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadi lingkungan yang baik untuk berkembang. Lingkungan ini, YPT dan Universitas Telkom, ibarat keluarga besar yang telah memberikan saya banyak kesempatan dalam karir yang panjang selama 30 tahun, telah memberikan semua yang saya dan keluarga inginkan dalam karir. Sehingga saya telah merasa sangat cukup dalam keadaan saat ini. Dan untuk kesempatan dicalonkan ini membuat saya merasa sangat dihargai dan disayangi. Beribu terima kasih lagi saya ucapkan. Saya berharap dari mekanisme pencalonan ini hingga siapapun yang terpilih nantinya hanya akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Telkom. Insya Allah pemilihan rektor ini akan menghasilkan kegairahan dan semangat baru seluruh sivitas akademika Universitas Telkom, meningkatkan kebersamaan, membawa soliditas menuju masa depan Universitas Telkom yang lebih cerah. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan potret diri saya. Saya telah mendedikasikan diri sebagai dosen di Universitas Telkom lebih dari 33 tahun, di mana lebih dari 20 tahun menduduki struktural, mulai dari koordinator pengajaran, koordinator praktikum, koordinator lab, kaprodi diploma dan penjenjangan, ketua jurusan, dekan, direktur Bandung Teknopark, dan sekarang sebagai ketua COE Sustainable Energy and Climate Change. Saya sebagai inisiator, konseptor, dan implementator kawasan ekosistem inovasi berkelanjutan dengan nama Bandung Teknopark, serta penugasan non-struktural lain antara lain Ketua Senat FTE, Ketua Komisi Senat Pengembangan, Ketua Forum Guru Besar Universitas Telkom, Ketua Tim Akselerasi Transformasi atau Penggabungan 4 kampus menjadi Universitas Telkom, dan sejumlah penugasan lainnya. Beberapa kepemimpinan publik yang telah saya jalani antara lain Pengurus Asosiasi Sains Teknologi Park Indonesia atau ASTPI, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Energi Hijau Indonesia atau AEHI, Advisor Program Riset Pro Kemenristek Dikti, Asesor Ban PT, Asesor Kawasan Sains Teknologi Indonesia, Tim Penyusun Kebijakan tingkat nasional ada 3 buah, tingkat provinsi ada 1 buah, Tim Kerja KP3I, MP3I, Satgas COVID Nasional, dan sebagainya. Saya pernah sebagai Member of Board of Director of ASPA, Asia Science Park Association, anggota delegasi Joint Task Force Indonesia Korea, ASEAN Team Baseline Study on Strengthening SME Business and Technology Business Incubator, Tim Teknis Kerjasama Korea Indonesia Industry and Technology Cooperation Center atau KITC, dan sebagainya. Saya berkesempatan mengikuti training internasional sebanyak 9 event di Korea, Taiwan, dan sebagainya. Saat ini, saya sebagai anggota IEEE, ASTPI, AEHI. Saya memiliki 5 sertifikasi kompetensi sebagai Invited Speaker di Wako University Jepang dan Forum Smart City Week 2013 di Yokohama, Jepang. Saya memiliki 4 buah paten, 1 granted, 3 terdaftar. 17 buah buku saya sudah terbit, implementator 3 laboratorium, smart microgrid, perakitan baterai, lab hidro yang sebagian besar dari pendanaan eksternal. Pernah mendapatkan hibah sebesar 33 miliar rupiah. Sebagai bakal calon rektor Universitas Telkom, saya mengusung tema Telkom University Sustainability of Everything. Beberapa yang ingin saya sampaikan terbagi dalam 5 hal utama. Pertama, tantangan kunci perguruan tinggi ke depan. Kedua, visi misi dan pengejauhan tahannya. Ketiga, 4 pilar strategis. Keempat, 5 strategi penguatan. Kelima, 10 program implementasi dari visi. Berangkat dari identifikasi tantangan kunci ke depan yang harus kita hadapi bersama, yaitu pertama, persaingan global perguruan tinggi. 2, biaya riset yang semakin tinggi. Ancaman disruptif dari model bisnis baru pendidikan. Tuntutan perguruan tinggi untuk mendukung SDGs. Tuntutan perguruan tinggi sebagai aktor knowledge-based ekonomi. Sementara visi dan misi Universitas Telkom telah tercantum dalam rencana strategis Universitas Telkom, sehingga rektor terpilih nanti harus menjalankannya. Untuk itu, saya mengejawantahkan visi Universitas Telkom tersebut
menjadikan Universitas Telkom sebagai sumber energi yang berkelanjutan untuk bangsa Indonesia dan kemanusiaan. Visi ini mengetengahkan sustainability of everything, bahwa semua isu permasalahan hingga solusinya harus dipandang dalam kerangka keberlanjutan. Keberlanjutan bagi lembaganya, karyawannya, bahkan bagi mahasiswa yang mengalami proses pendidikan. Makna dari keberlanjutan adalah segala proses berjalan dalam ritme harmonis, selaras, dapat menghidupi dirinya sendiri, dan tidak berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan semata-mata. Bagi lembaga, kita semua ingin YPT dan Universitas Telkom khususnya memiliki keberlanjutan dan menjadi warisan terbaik kita semua kepada bangsa Indonesia. Bagi karyawan, kita semua memiliki lembaga ini dengan bertanggung jawab. Kita berada dalam keluarga besar YPT dan Universitas Telkom. Dalam kerangka berpikir keberlanjutan, Universitas Telkom bukan semata-mata tempat mencari rezeki, namun ada tanggung jawab seperti layaknya keluarga untuk saling menghidupi. Bagi mahasiswa, kerangka berpikir keberlanjutan membuat kita semua harus memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan value terbaik pendidikan dalam pengalaman hidupnya di Universitas Telkom hingga mendapatkan pekerjaan nantinya atau meng-create lapangan pekerjaan setelah lulus. Sementara itu, misi Universitas Telkom juga telah ditetapkan. Misi pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkelas dunia dan berwawasan kewirausahaan. Pengejawantahannya adalah Global Student, Global Professor, Global Entrepreneur, Global Curricula, dan Global Activities. Misi kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan baru dan produk intelektual di bidang teknologi, sains, dan seni yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengejawantahannya adalah Global Innovation, antara lain melalui internasionalisasi lembaga-lembaga inovasi, KK, COE, BTP, dan membuka jejaring global untuk menguatkan ekosistem inovasi. Misi ketiga, berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Pengejawantahannya adalah Global Collaboration, antara lain melalui meningkatkan kolaborasi internasional. Dalam kerangka berpikir sustainability of everything dalam visi, secara implisit memerlukan dinamika, efisiensi, hingga kesederhanaan dan proses bisnis yang tertuang dalam misi untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, saya perlu menekankan 4 pilar strategi menyongsong masa depan Universitas Telkom. Yang pertama, transformasi model pendidikan yang maknanya meningkatkan keberhasilan mahasiswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Kedua, budaya riset inovasi terdepan dan berkelanjutan yang bermakna memperkuat penelitian dan aktivitas kreatif. Yang ketiga, berdampak terhadap regional, nasional, dan internasional yang bermakna penguatan dan penyelarasan tridharma agar berdampak secara regional, nasional, dan internasional. Yang keempat, universitas sebagai komunitas yang inklusif bermakna menciptakan lingkungan yang terbaik dan ramah bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan. Dirasa perlu menciptakan keseimbangan tridharma dalam mendukung inovasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Bila keseimbangan tridharma perguruan tinggi telah tercipta, akan banyak terjadi pertukaran pengetahuan yang tentunya mempercepat inovasi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan 5 strategi penguatan ekosistem inovasi. Yang pertama, penguatan penelitian dasar, terapan, dan lintas disiplin. Yang kedua, penyelarasan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih menunjang kesiapan lulusan berkontribusi dalam inovasi. Yang ketiga, penguatan peran Universitas Telkom sebagai katalis inovasi. Yang keempat, mendorong percepatan transformasi digital yang menunjang persiapan dan pelaksanaan inovasi. Yang kelima, internasionalisasi lembaga-lembaga inovasi. Dari itu semua, izinkan saya mengangkat 10 program implementasi visi dalam kerangka berpikir sustainability of everything. Program pertama, revitalisasi organisasi dan budaya kerja yang menyenangkan melalui meningkatkan dinamika organisasi
dan tata kelola melalui akselerasi kaderisasi dan rotasi yang akuntabel berbasis meritokrasi, evaluasi, rasionalisasi, dan restrukturisasi organisasi, efisiensi bisnis proses dan tata kelola internal dengan memanfaatkan IT dan AI, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika. Program kedua, peningkatan kualitas dan keberagaman pembelajaran melalui memperkuat online and virtual learning atau open courseware seperti yang dilakukan MIT. Memperbaiki keseragaman fasilitas pengajaran TUNC. Pengembangan laboratorium, lab pengajaran, lab analisis, lab riset, dan lab uji. Program ketiga, peningkatan non-tuition fee melalui peningkatan kerjasama industri dan penelitian, peningkatan peran BTP sebagai jangkar, katalisator, dan inkubator kewirausahaan segenap sivitas akademika, serta memperbanyak industri jangkar di BTP, peningkatan lembaga endowment dan bisnis-bisnis yang menyertainya, pengembangan laboratorium lab uji untuk dimanfaatkan mitra industri. Program keempat, peningkatan kontribusi dan citra lembaga melalui program-program berkelanjutan yang menyentuh langsung masyarakat, menyediakan fasilitas layanan transformasi digital untuk masyarakat, meningkatkan peran sivitas akademika Universitas Telkom dalam implementasi SDGs, meningkatkan peran sivitas akademika Telkom dalam mewarnai penyusunan kebijakan nasional. Future Connectivity and Clean Technologies menjadi prioritas sebagai penguatan branding Universitas Telkom. Program kelima, Global Student, melalui bekerja sama dengan kampus luar negeri dalam penyelenggaraan perkuliahan, mengefektifkan promosi kelas internasional, dan meningkatkan kualitas baik dari sisi SDM dosen maupun fasilitas pendukung. Aktif mendorong mahasiswa mengikuti kompetisi-kompetisi internasional melalui promosi, kompetensi, dan kerjasama universitas. Meningkatkan kuantitas mahasiswa asing, baik dari sisi prosentase maupun lingkup negara asal. Program keenam, Global Professor, melalui meningkatkan keterlibatan adjunct profesor, meningkatkan mobilitas internasional sivitas akademika, meningkatkan internasional grant. Program ketujuh, Global Entrepreneur, melalui penguatan BTP dalam mendukung program pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menjadikan BTP sebagai tonggak penggerak utama wirausaha nasional, mengembangkan aplikasi untuk mempertemukan produk yang dikembangkan BTP dengan industri atau pengguna secara user-friendly, meningkatkan frekuensi diskusi dalam forum inovasi internasional. Program ke-8, Global Curricula, melalui aktif mendorong program studi mengikuti akreditasi internasional, menjadikan tren global sebagai referensi dengan mencakup kurikulum pada 100 universitas top dunia, asosiasi profesi global, program sertifikasi profesi internasional, dan isu global. Program ke-9, Global Innovation, melalui penataan dan penguatan peran PPM, COE, dan BTP untuk menghasilkan inovasi berskala global. Penguatan ekosistem inovasi Universitas Telkom, penguatan jejaring inovasi internasional. Program ke-10, Global Collaboration, melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaborasi internasional melalui tahapan Research Culture, Research Promotion, Research Collaboration, and Research Application. Mendorong sivitas akademika Universitas Telkom aktif di lembaga-lembaga internasional. Saya yakin kita semua punya mimpi Universitas Telkom menjadi the world class university. Bukan sekedar ranking, namun berdampak dan bermakna. Bukan sekedar riset, namun riset yang bermanfaat. Bukan sekedar mengajar, namun pembelajaran yang transformatif dan membentuk karakter. Demikian yang saya sampaikan, Sustainability of Everything, Telkom University Contribute to the World. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.